Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview saham Bird, yaitu saham taksi Bluebird. Ini atas permintaan daripada penonton setia kami yang meminta, Mas tolong bahas saham Bird, kenapa profitnya naik tapi malah harganya turun. Nah, pada saat kami review ini saham Bird di angka 1825. Kemudian kami membuat ini pada tanggal 14 Januari 2024. Bluebird ini perusahaan taksi yang cukup terkenal ya. Dan menurut kami cukup luar biasa ekosistemnya. Pemegang sahamnya masyarakat hanya 26%, ini ideal. Kemudian lalu lintas investor di sini itu tidak begitu besar. Desember itu yang keluar 26, November yang masuk 194, paling banyak itu keluar masuknya 570-an. Ini nggak terlalu deras lah. Mari kita lihat net income. Kalau tadi mengatakan labanya naik kok harga sahamnya turun. Jadi gini, menilai sebuah saham itu tidak bisa hanya total daripada 3 kuartal. Ini kan kuartal 1 naik, kuartal 2 naik dibanding kuartal sebelumnya tahun 2022. Nah, kemudian kalau di jumlah kuartal 1 sampai kuartal 3 dibanding jumlah kuartal 1 sampai kuartal 3 itu kan 2023 naik. Tapi di saham itu kadang-kadang itu juga dibandingkan antara kuartal 3 2023 dan kuartal 3 2022 ini kan turun. Maka ini jadi alasan untuk beberapa pihak membuang saham atau menjual saham. Jadi kalau ada menyimpulkan ini labanya naik tapi kok harga sahamnya turun, tidak sepenuhnya naik, karena ada pandangan orang yang berpendapat bahwasanya dibandingkan kuartal per kuartal. Market capnya tidak begitu besar, cukup, tapi bagus lah menurut kami 4 triliun itu. Kemudian profitabilitasnya bagus, net profitnya 9%, gross profitnya 31%. Untuk transportasi ini bagus. Kemudian revenue-nya juga tumbuh cukup bagus, gross profitnya juga tumbuh, net profitnya ya quarter year on year ya, itu tadi turun ini. Nah, mari kita lihat valuasinya. Kalau menurut kami book value-nya 0,8, price to sales-nya 1, PER-nya 9. Ini perusahaan murah, tapi nggak murah banget. Kenapa saya katakan murah? Pertama, PER-nya 9 ya, book value-nya di bawah 1, jadi masih tergolong oke lah. Kemudian dari sisi keuangannya juga di sini terlihat bahwasanya hutangnya tidak besar ya, debt to equity ratio-nya 0,1, bahkan cash flow-nya juga lumayan ya, jadi ini perusahaan bagus. Berikutnya dividen, di sini disebutkan 3,94% lah, lumayan. Ada bayaran untuk waktu tunggu kita kalau masuk di saham ini. Kemudian manajemennya juga lumayan efektif, return on capital employed-nya 8,8%. Nah, sisi menarik dari saham Bluebird itu sebetulnya bukan taksi online-nya atau taksi ya, tapi gini, kalau dia hanya terbatas pada bisnis taksi saja, menurut kami ini akan runtuh dengan gempuran yang namanya taksi online. Tapi Bluebird ini satu ekosistem transportasi mobil eksklusif, menurut kami seperti itu. Ada namanya di sini ya taksi eksklusif, ada taksi reguler, ada rental mobil dan limusin, ada namanya logistik bus charter. Bahkan logistik ini sesuatu yang di luar dugaan kami. Mereka punya ini dan cukup bagus. Jadi pada akhirnya satu ekosistem yang besar. Bahkan di tahun 2023 Bluebird itu masuk di perusahaan jual beli mobil bekas. Ini loh, ikut mencuil kue di bisnis mobil bekas.
dengan meluncurkan Bird Mobile. Jadi ekosistem yang cukup bagus lah. Bahkan Kiwon Sekuritas menyematkan rekomendasi buy ya, karena ekosistemnya bagus. Nah berikutnya, manajemen Bluebird ini menurut kami hebat. Kenapa saya katakan hebat? Dia mampu bertahan di gempuran sistem online yang luar biasa. Bahkan dia itu meluncurkan produk multi payment method, bisa cash, credit card, e-wallet, voucher, macam-macam lah. Kemudian juga dia punya multi channel, ada third party ya, call centernya, outlet, street healing, apalagi ini, pokoknya macam-macam lah. Nah bahkan Purnomo Prawiro tambah kepemilikan saham Bird, maksudnya orang internal ini. Orang internal aja yakin, istilahnya seperti itu loh. Jadi ini sebuah clue atau tanda-tanda. Nah berikutnya, kalau misalkan tadi mengatakan kok sahamnya dibuang gini, ada orang yang beli pada harga 1.400, kemudian naik kan, karena sudah naik ya sah-sah saja kalau dia melepas, karena kan dia sudah dapat untung. Tapi kalau membaca chart ini gini, ini chart koreksi bukan tren turun. Ingat, ini chart koreksi bukan tren turun. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada bulan Desember ke Januari itu chartnya sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Ya, titik support kuatnya ini di 1730 lah mungkin ya, di sini. Ini udah reversal ini. Jadi seperti itu. Nah, mari kita lihat buktinya. Asing itu akumulasi loh saham ini mulai Agustus. Mulai Agustus berarti di sini. Nah, ini waktu mulai turun nih. Ya, dia asing itu akumulasi. Seperti itu. Frekuensinya juga mulai ramai. Ini kelihatan. Kemudian kalau kita lihat bandamologinya lagi diakumulasi pada tanggal 12 Januari. Akumulasi, big accumulation lagi. Kemudian ini versi kami. Kalau valuasi oke. Dengan kinerja yang seperti itu, kinerjanya oke, ya, prospeknya juga oke, transportasi, dan bahkan ada kami mendengar itu gini, daripada taksi online yang mungkin pelayanannya kadang-kadang ada yang kurang bagus, maka Bluebird yang sudah jelas kadang ada yang seperti itu. Nah kemudian kalau versi kami rekomendasinya buy, ya ini rekomendasi, tapi bukan strong buy, ya karena kalau strong buy itu valuasinya sangat murah, kinerjanya bagus gitulah. Saat ini harganya 1825, support kuat di 1730, posisi big money mulai akumulasi, sekali lagi mulai karena saya lihat tanda-tandanya pada tanggal 12 Januari. Sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini hanya permintaan daripada penonton setia kami. Segala risiko akibat publikasi ini ditanggung sendiri oleh investor. Kalau Anda pengen masuk grup premium kami, hubungi nomor tersebut. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.